Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Di dalam perjalanan panjang sejarah manusia, terdapat kisah yang menyentuh dan mengungkapkan kebenaran yang dalam tentang pertarungan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Salah satu narasi yang mencengangkan adalah kisah tentang iblis, makhluk yang terus berjuang untuk menggoda dan menyesatkan umat manusia. Dari permulaan ketidakpatuhannya terhadap perintah Allah, hingga khutbah terakhirnya di dalam neraka, yang mana kisah ini akan mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga iman, tawadu, dan kewaspadaan terhadap godaan yang mengintai di setiap langkah hidup kita. Kisah Iblis dimulai dengan perintah Allah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam setelah menciptakannya. Seluruh malaikat patuh dan bersujud, kecuali iblis. Peristiwa ini tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 34, yang menyatakan bahwa iblis enggan bersujud, dan termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Allah kemudian menginterogasi iblis tentang alasan dibalik penolakannya untuk bersujud. Iblis menjawab dengan kesombongan, menyatakan bahwa ia lebih baik daripada Nabi Adam, karena Allah menciptakannya dari api, sementara Nabi Adam dari tanah. Mendengar jawaban sombong itu, Allah marah dan mengusir iblis, menjadikannya makhluk yang hina. Allah mengusir iblis dari surga dengan pernyataan yang tegas, menegaskan bahwa ia tidak layak menyombongkan diri di dalam surga. Iblis dihukum dengan diusir dan dilaknat, serta dijauhkan dari rahmat Allah. Pengusiran ini kemudian diulangi dalam ayat berikutnya dengan kalimat yang lebih keras, menegaskan agar iblis pergi. Iblis pun terusir dalam keadaan hina dan dijauhkan dari rahmat Allah, serta dijanjikan akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah menyatakan bahwa iblis telah keluar dari surga sebagai orang yang terhina dan terusir. Allah juga mengancam bahwa semua yang mengikutinya akan menjadi isi neraka jahanam. Akibat kemarahan Allah karena penolakan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, ketidaksukaan dan kebencian iblis ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Iblis ingin menjadikan manusia seperti dirinya, ikut masuk ke dalam neraka. Dengan permintaan agar ia ditangguhkan hingga hari kiamat, iblis berharap dapat hidup lebih lama untuk menyesatkan manusia, menghalangi mereka dari jalan yang benar, serta menggoda mereka agar tidak mentaati Allah dan tidak bersyukur kepadanya. Iblis dengan tegas menyatakan bahwa dia akan memandang baik perbuatan maksiat manusia dan akan menyesatkan mereka semua. Allah memenuhi permintaan iblis dan memberinya tangguh hingga hari kiamat. Seorang ulama Sayyid Qutb, mufasir kitab Fi Zilalil Quran dari Mesir, mengomentari bahwa permintaan iblis ini mengawali pertempuran abadi antara kejahatan yang ada dalam diri iblis dan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Iblis yang diusir dari surga karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, mewarisi kedengkian tersebut kepada keturunannya, yakni jin kafir atau setan, untuk menggoda keturunan Nabi Adam agar mereka juga tersesat dan masuk neraka. Iblis mengungkapkan niatnya dengan jelas ketika ia berkata kepada Allah, "Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan membangkitkan angan-angan kosong dalam diri mereka, dan memerintahkan mereka akan mengerjakan apa saja, sehingga binatang-binatang melata pun turut serta diperdaya." Iblis menjanjikan bahwa ia akan mendatangi manusia dari segala arah, menggunakan 1001 cara dan 1001 keadaan. Dalam kitab Al-Zuhd, Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan sebuah riwayat tentang perbincangan Nabi Isa dan Iblis. Riwayat ini memberikan gambaran nyata tentang godaan yang dilancarkan oleh iblis kepada para nabi, termasuk Nabi Isa. Dalam riwayat tersebut, iblis berkata kepada Nabi Isa, "Wahai anak Maryam, sesungguhnya tidak ada yang menimpamu, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah padamu." Iblis mencoba meremehkan kedudukan Nabi Isa dan meragukan nasib yang menimpanya. Namun, Nabi Isa dengan bijak menjawab, "Benar wahai musuh Allah." Iblis tidak berhenti di situ, ia melanjutkan godaannya dengan tantangan yang rumit. Iblis meminta Nabi Isa untuk naik ke sebuah gunung dan menjatuhkan diri agar ia bisa melihat apakah Nabi Isa mati atau tidak. Dalam tantangan ini, iblis berbicara tentang ketetapan Allah, tetapi pada saat yang sama, ia juga menguji Nabi Isa dengan mengajaknya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Allah. Namun, Nabi Isa dengan bijaksana menolak tantangan tersebut. Ia menjawab, "Wahai musuh Allah, sesungguhnya hanya Allah yang berhak menguji hambanya, dan seorang hamba tidak berhak menguji Tuhannya." Nabi Isa menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa untuk menguji hambanya, dan bahwa tugas seorang hamba
adalah menjalankan perintahnya, bukan memuji Tuhannya. Karena itu, Nabi Isa pernah menasihati murid-muridnya agar mengamalkan ibadah terbaik. Lalu murid-muridnya bertanya, apa ibadah terbaik itu wahai Ruhullah? Nabi Isa menjawab, tawadu kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat ini, kita dapat melihat keteguhan iman Nabi Isa dan kebijaksanaannya dalam menghadapi godaan iblis. Ia tidak tergoda oleh godaan iblis dan tetap setia pada prinsip-prinsip Allah. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak meragukan takdir dan ketentuan Allah. Meskipun kita mungkin dihadapkan pada cobaan dan godaan, kita harus tetap teguh dalam iman dan mengandalkan Allah sebagai sumber kekuatan dan petunjuk. Pertempuran antara iblis dan manusia bukan hanya terjadi di dunia ini, tetapi juga akan berlanjut di akhirat. Di hari kiamat, iblis akan menyampaikan khutbahnya yang menyentuh hati kepada para pengikutnya yang telah divonis masuk ke dalam neraka jahanam. Maka dari itu, semoga kita tidak sampai mendengar pidato terakhir iblis ini, karena itu akan berarti kita telah tersesat bersama iblis. Setelah iblis berhasil memperdaya manusia dan membawa mereka ke dalam kesesatan, saatnya bagi iblis untuk menyampaikan khutbah terakhirnya di dalam neraka. Dalam khutbah terakhirnya, iblis ingin memperkuat dominasinya atas para pengikutnya dan menyebarkan keputusasaan serta penyesalan di antara mereka. Allah berfirman, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-ombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu, dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Ketika neraka jahanam sudah melihat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalamnya dari kejauhan, neraka kemudian semakin bergejolak dan membara, tidak sabar menanti kedatangan mereka. Allah berfirman, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Dalam suasana neraka yang menyala-nyala, iblis berdiri di atas mimbar yang terbuat dari api dan memandang ke arah para pengikutnya yang tengah menderita. Dengan suara yang penuh keangkuhan dan kejahatan, iblis memulai khutbahnya. Sesungguhnya, Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, ujar iblis dengan nada mencemooh. Namun, aku juga telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan aku hanya bisa menggoda kalian, dan kalian patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Dalam khutbahnya ini, iblis menolak bertanggung jawab atas perbuatan jahatnya. Ia menyalahkan para pengikutnya sendiri atas nasib mereka yang menyedihkan di neraka. Ia mengatakan bahwa mereka harus mencela diri mereka sendiri dan tidak mencela dirinya, seolah-olah iblis bebas dari segala kesalahan. Dalam kesesatanku, aku tidak membenarkan perbuatan kalian yang mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu, sambung iblis dengan nada penuh penyesalan yang palsu. Namun, kalian akan mendapatkan siksaan yang pedih karena perbuatan dolim kalian. Dalam khutbah terakhirnya ini, iblis berusaha memperkuat pengaruhnya dan menggiring para pengikutnya ke dalam keputusasaan yang mendalam. Ia ingin menghancurkan harapan mereka dan menjadikan penyesalan sebagai satu-satunya perasaan yang menghiasi kehidupan mereka di neraka. Namun, penyesalan mereka di neraka tidak akan mengubah nasib mereka. Mereka telah memilih jalan yang salah dan kini harus menerima akibatnya. Iblis tidak menawarkan pertolongan atau keselamatan, sebaliknya, ia menambah penderitaan mereka dengan khutbahnya yang penuh keangkuhan dan kekejaman. Khutbah terakhir iblis di neraka menjadi renungan yang mendalam bagi kita sebagai manusia. Ia mengingatkan kita akan bahaya godaan dan penyesatan yang bisa menghancurkan hidup kita. Iblis adalah musuh tersembunyi yang terus berusaha memalingkan kita dari jalan yang benar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap berpegang pada kebenaran dan menjauhi tipu daya iblis. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.